Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gobang. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana imperialisme modern. Jadi sebelum kita masuk di imperialisme modern, kita harus tahu sejarah dan arti imperialisme. Jadi, imperialisme adalah sebuah kata buatan dari bahasa Latin imperium yang berarti perintah. Kemudian, arti ini berubah menjadi hak memerintah atau kekuasaan memerintah. Arti ini pun mengalami perubahan lagi menjadi daerah di mana kekuasaan memerintah itu dilakukan juga berdasarkan arti perkataan imperium berdasarkan penjelasan di atas. Selalu dihubungkan dengan kekuasaan dunia. Kemudian, imperium diartikan pula suatu pemerintah di bawah seorang kaisar atau emperor, sehingga Imperium Romanum berarti periode dalam sejarah Roma. Dimulai dengan Kaisar Augustus, Kaisar Roma pertama. Padahal ketika Augustus memberi konstitusi kekaisaran kepada Roma, ekspektasi yang bersifat imperialistis telah dilakukan oleh negeri tersebut. Roma menjadi imperium pada saat yang cukup lama sebelum Augustus naik tahta. Kemudian, istilah imperialisme mulai dipakai di tanah Inggris pada masa imperialisme pada waktu itu berarti suatu usaha untuk memperoleh suatu hubungan yang lebih erat antara bagian-bagian kerajaan, terutama negara Inggris dan negara induk, yang lebih erat antara bagian-bagian kerajaan untuk menggerak kembali perhubungan antara daerah-daerah jajahan Inggris dengan negeri induk. Ditemukan oleh negara Inggris rendahnya ekonomi suatu pergaulan hidup. Imperialisme bukan saja sistem atau nafsu menaklukkan negara atau negeri bangsa lain, tetapi imperialisme dapat juga hanya nafsu atau sistem mempengaruhi ekonomi negeri dan bangsa lain. Bauman juga memberikan arti bahwa imperialisme modern tidak hanya dihubungkan dengan struktur ekonomi dari kapitalisme keuangan, tetapi juga dengan berdasarkan unsur-unsur lain. Imperialisme adalah campuran antara faktor-faktor ekspansionisme ekonomi. Selanjutnya mereka bahwa pada imperialisme modern faktor ini disebut pertama-tama lebih menonjol, bukan yang paling menentukan daripada kedua faktor lainnya. Pendapat lainnya mengenai arti imperialisme ialah misalnya dari dalam buku Imperialisme and World Politics diterapkan bahwa imperialisme adalah nafsu suatu bangsa untuk mendapatkan koloni-koloni karena dorongan idealisme dan oportunisme. Di sini menolak bahwa keharusan sosial ekonomi yang mendesak adanya imperialisme. Jadi kita masuk lagi di industrialisme, kapitalisme, dan imperialisme modern. Jadi negara yang mula-mula melakukan industrialisme adalah Inggris. Sejak pada pertengahan abad ke-18, masyarakat Inggris telah memiliki kekuatan
potensial untuk mengadakan suatu revolusi industri. Berpaduan antara pendapatan baru dengan faktor-faktor produksi yang cukup tersedia ditambah dengan tanah jajahan yang cukup luas sebagai tempat penampungan hasil produksi berhasil dapat mengubah luas sebagai tempat Inggris yang agraris menjadi negara industri. Pendapatan baru dalam abad ke-19 yang meliputi lalu lintas seperti kapal kincir, kapal besi, lokomotif, jalan kereta api, telegraf, elektromekanis sangat menguntungkan bagi perkembangan suatu negara industri. Ketika Inggris saja satu-satunya negara industri, tidak timbul kesukaan dalam mendapatkan peran dan bahan pokok bagi industri seluruh kontinen Eropa dan jajahan Inggris ditambah sisa bagian dunia lainnya adalah daerah pelampar produksi Inggris. Perdagangan dunia dimonopolinya saingan negara lainnya belum ada karena negara-negara lain tersebut baru mulai atau malahan belum melakukan industrialisasi pada waktu itu. Inggris belum membutuhkan imperialisme dalam arti mencari tanah jajahan bagi keperluan industri dan kapitalnya. Di sampingnya semangat nasionalisme yang meluap-luap dibawa keluar batas negeri juga Jungosisme dan Chauvinisme dapat mendorong adanya dilakukan tindakan imperialisme. Dapat dilihat pada peristiwa perang Rusia-Turki 1977 sampai dengan 1878. Perang ini memberikan kemungkinan besar bagi Rusia untuk mencapai cita-cita hot policy yang dibawa oleh karena adanya kemungkinan tersebut muncullah pertanyaan bagaimana sikap Inggris dalam menghadapi masalah Timur. Apakah Inggris akan mengikuti politik Canning membantu bangsa-bangsa kecil untuk merintangi kekuasaan Turki, ataukah mengikuti Jadi itulah hasil penjelasan dari materi saya tentang mengenai imperialisme modern. Jadi di sini saya banyak ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Karena kiranya kita seorang manusia pasti tidak salah dari yang namanya kesalahan. Dengan ini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.